Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda cantik dari segala benua, sehat dan bahagia selalu, murah rezeki dan dijauhkan dari segala keburukan. Amin. Part 5. Aku hanya istri kontrak. Selesai sholat subuh, Dinda turun ke lantai bawah untuk melakukan rutinitasnya sebagai istri. Karena sejak ia menikah dengan Arya, Dinda tak pernah melupakan kewajibannya sebagai istri meskipun sudah dilarang oleh Arya dan Siska. Tapi tetap saja ia melakukannya, karena sejak kecil Dinda sudah terbiasa hidup mandiri, jadi kalau hanya masalah dapur, ia sudah tidak kaget lagi. Saat menuruni tangga, tiba-tiba Dinda terkejut melihat Arya yang tidur di sofa. Hah? Kenapa Tuan tidur di sofa? Apa Tuan bertengkar lagi dengan Nyonya? Gumam Dinda bertanya-tanya dalam hati. Setelah sampai di bawah, Dinda menghampiri sofa yang ditiduri oleh Arya. Ia pun berdiri tepat di belakang sofa lalu melipat kedua tangannya di atas sandaran sofa. Sambil menopang dagunya, ia terus memandang wajah Arya yang sedang tidur, membuat rasa rindunya semalaman yang tak bersamanya sedikit terobati. Aku sayang Tuan, gumam Dinda dengan suara kecil. Beberapa saat kemudian, Dinda meninggalkan Arya lalu melanjutkan aktivitasnya di dapur. Pagi hari saat Arya dan Siska sedang sarapan, wajah mereka tampak muram dan tidak seperti biasanya. Dinda yang melihat tingkah mereka membuat Dinda merasa heran. Kenapa wajah Tuan dan Nyonya nampak suram? Tidak bicara sama sekali. Apa benar mereka sedang bertengkar? Atau hanya perasaanku saja? Gumam Dinda sambil memakan rotinya. Tak lama kemudian, Arya menyudahi sarapannya kemudian pamit kepada Dinda. Dinda, aku berangkat kerja dulu ya. Ya Tuan. Sekejap Arya mengecup kening Dinda lalu mengusap perut Dinda dengan lembut. Kamu jaga diri baik-baik di rumah Dinda, jaga anak kita dengan baik, kata Arya kemudian berlalu pergi tanpa pamit kepada Siska. Seketika Dinda langsung terkejut, matanya terbuka lebar. Ia tak percaya saat melihat Arya begitu perhatian padanya. Sementara Siska hanya bisa terdiam menyaksikan suaminya yang telah perhatian kepada Dinda, semakin membuat hatinya sedih. Ia juga menyadari bahwa semuanya adalah kesalahannya sendiri karena telah membuat Arya marah besar. Selesai sarapan, Siska beranjak dari duduknya kemudian pamit kepada Dinda untuk berangkat ke kantor. Malam hari selepas pulang dari kantor, Arya masuk ke dalam kamarnya yang langsung mandi dan berganti pakaiannya. Sementara Siska masih duduk bersandar di kepala spring bednya, sedang memainkan gawainya. Semenjak kejadian semalam, Arya dan Siska tampak diam. Tidak ada kata-kata yang terucap dari mulut mereka. Selesai berganti pakaian, Arya mulai melangkahkan kakinya menuju meja kerjanya. Namun baru beberapa langkah Arya berjalan, tiba-tiba terdengar suara Siska. Mas, aku minta maaf soal kemarin malam itu. Aku benar-benar tak sengaja melakukannya. Aku akan memaafkanmu tapi ada syaratnya. Mendengar ucapan Arya membuat Siska terkejut. Apa itu Mas? Aku ingin kamu berhenti dari pekerjaanmu Siska. Apa? Berhenti kerja? Iya, kau tahu Siska, saat kamu pergi ke Jogja, waktu itu Mama datang ke rumah dan mengatakan kalau kamu sebaiknya berhenti bekerja. Tapi aku membelamu karena aku menyayangimu. Tapi semenjak kejadian kemarin, aku baru sadar kalau ternyata apa yang dikatakan Mama itu ada benarnya juga. Jadi menurutku kamu sebaiknya berhenti dari pekerjaanmu dan tinggal di rumah saja, sama seperti Dinda. Tapi Mas, aku belum bisa meninggalkan pekerjaanku. Kenapa tidak bisa? Aku pikir pendapatanku cukup untuk kebutuhan kita. Bahkan aku rasa lebih dari cukup. Bukan masalah itu, tapi ada hal yang mengharuskanku untuk tidak meninggalkan pekerjaanku, Mas. Jadi, kamu lebih memilih pekerjaanmu daripada aku, Siska. Bukan begitu, Mas, tapi apa lagi, Siska? Tapi untuk berhenti dari pekerjaan ini, aku butuh proses, Mas. Oke, aku akan memberikanmu kesempatan, tapi hanya 1 bulan saja. Kalau tidak, tiba-tiba kata Arya terhenti. Kalau tidak apa, Mas? Tanya Siska menatap Arya yang masih berdiri di depan ranjangnya. Arya langsung mengusap wajahnya, menyadarkan dirinya dari perkataannya. Sejenak ia menarik nafasnya lalu menghembuskannya dengan perlahan. Tidak ada, jawab Arya.
melanjutkan langkahnya menuju meja kerja, langsung mengambil laptopnya lalu berjalan menuju pintu luar. Mas mau kemana? Aku akan ke kamar Dinda untuk sementara waktu sampai kamu berhenti dari pekerjaanmu. Aku tak akan tidur bersamamu, Siska. Jadi aku harap kamu bisa mengambil keputusanmu secepat mungkin, seru Arya. Setelah Arya pergi, Siska menghempaskan tubuhnya di atas kasur. Ia menangis sekuatnya karena tak mampu menahan lagi rasa pedih di hatinya. Andai saja kamu tahu, Mas, tapi aku tak bisa memberitahukanmu karena sangat berat bagiku untuk menjelaskannya, gumam Siska sambil terisak. Tiba-tiba Dinda terjengkit kaget saat melihat Arya masuk ke dalam kamarnya. Hah? Kenapa Tuan masuk ke kamarku? Perasaan hari ini bukan giliran Tuan tidur di kamarku, gumam Dinda dalam hati. Perlahan Arya melangkahkan kaki menghampiri ranjang Dinda. Kenapa kamu melihatku seperti itu, Dinda? Tanya Arya merasa heran. Aku hanya heran saja sama Tuan. Perasaan hari ini belum giliran Tuan tidur denganku, tapi kenapa Tuan sudah masuk ke kamarku? Kata Dinda menatap Arya. Hah? Memang belum waktu giliranmu, Dinda? Kata Arya sambil duduk bersandar di ranjang milik Dinda. Terus kenapa Tuan masuk ke kamarku? Tanya Dinda penasaran. Aku cuma suka tidur di sini saja, jawab Arya. Aku kira Tuan bertengkar dengan Nyonya. Sejenak Arya terdiam lalu menoleh ke arah Dinda. Dari mana kamu tahu kalau aku sedang bertengkar dengan Siska? Aku tidak tahu kalau Tuan bertengkar dengan Nyonya, tapi aku melihat Tuan kemarin malam tidur di sofa. Jadi aku pikir Tuan dan Nyonya sedang bertengkar. Mendengarkan perkataan Dinda membuat Arya salah tingkah. Dia pikir Dinda tahu bahwa ia sedang bertengkar masalah hubungannya dengan Siska. Arya langsung mengusap wajahnya karena malu kepada Dinda. Oh, aku kira kamu tahu. Jadi Tuan benar sedang bertengkar dengan Nyonya? Tanya Dinda menebak. Iya, tapi hanya masalah kecil saja. Oh, begitu ya? Iya. Kamu istirahatlah duluan, Dinda. Aku mau melanjutkan pekerjaanku. Tapi Tuan, aku masih belum bisa tidur. Aku ingin main game dulu. Kalau bisa Tuan, pinta Dinda tersenyum kepada Arya. Sejenak Arya menghembuskan nafasnya lalu mendekati Dinda. Mainlah dulu, tapi jangan tidur terlalu larut ya. Gak baik untuk kesehatan kandunganmu, kata Arya sambil mengusap perut Dinda. Baiklah Tuan, terima kasih, sahut Dinda tersenyum. Iya. Setelah mengobrol dengan Dinda, Arya mulai membuka laptopnya dan melanjutkan pekerjaannya. Sementara Dinda sedang berbaring sambil memainkan ponselnya. Setelah puas memainkan gamenya, Dinda melihat Arya sedang sibuk mengetik laptopnya membuat Dinda penasaran. Tuan lagi bikin apa? Tanya Dinda tersenyum. Oh, ini aku sedang mengurus klien dan bisnis. Oh, seperti itu, kata Dinda melihat ke arah laptop sambil menguap karena mengantuk. Arya menjelaskan panjang lebar tentang pekerjaannya kepada Dinda, hingga Arya baru menyadari ternyata Dinda sudah tertidur di sampingnya. Arya menatap Dinda yang tertidur membuatnya merasa bahagia. Arya membelai rambut Dinda dengan lembut, kemudian melanjutkan pekerjaannya. Siang hari saat Siska sedang duduk santai bersama Dinda, mereka saling mengobrol satu sama lain hingga akhirnya Siska terpikir untuk menanyakan isi hati Dinda kepada Arya. Dinda? Iya Nyonya. Bolehkah aku bertanya sesuatu padamu Dinda? Iya Nyonya, silahkan. Dinda, aku ingin bertanya, apakah kamu mencintai Mas Arya? Mendengar pertanyaan Siska membuat Dinda terkejut. Ia pun mengerjapkan matanya menatap Siska. Dinda merasakan sesuatu yang sesak di dadanya, sehingga membuat ia ragu untuk menjawab pertanyaan Siska. Bagaimana ya Nyonya? Jujurlah pada aku Dinda. Sebenarnya aku... Tiba-tiba terdengar suara pintu bel berbunyi, membuat pembicaraan mereka terhenti. Siska dan Dinda pun saling menatap saat mendengar suara bel pintu itu. Aku buka pintunya dulu ya Nyonya. Tidak usah Dinda, biar aku saja yang membuka, kata Siska langsung menahan Dinda. Kemudian ia beranjak dari sofa. Setelah Siska pergi, Dinda menarik nafas lega karena pertanyaan itu langsung teralihkan oleh bel pintu yang berbunyi. Mama, kata Siska saat membuka pintu. Ibu Helena langsung masuk ke dalam rumah tanpa berbicara sedikit pun kepada Siska.
Siska segera menutup pintunya lalu mengejar Ibu Helena untuk mencium tangan mertuanya itu. Namun saat Siska ingin meraih tangan Ibu Helena, seketika ditepis, tak menerima tangan Siska. "Mana Arya?" "Mas Arya ada di atas, Mah." "Arya! Arya!" teriak Ibu Helena dengan suara nyaringnya sambil berjalan masuk ke dalam ruangan tengah. Setelah beberapa kali Ibu Helena memanggil, akhirnya Arya turun dari lantai atas untuk menemui mamanya di bawah. "Kenapa Mama memanggilku?" tanya Arya. "Sini dulu sayang, ada yang ingin Mama bicarakan sama kamu." "Bicara apa, Mah?" "Kemarin Mama sudah bicara dengan Papa dan mamanya Kayla. Mama minta mempercepat pernikahan kalian. Dan rencananya bulan depan kamu sudah harus melamar Kayla." "Apa? Kok mendadak?" teriak Arya terkejut. Sementara Siska hanya terdiam saat mendengar ucapan Ibu Helena. Dinda yang di balik tembok langsung terkejut mendengar kata Ibu Helena. "Kenapa Mama tidak menanyakan hal ini padaku dulu? Aku juga belum membicarakan ini dengan Siska." "Kelamaan, kamu juga nggak perlu minta pendapat Siska. Pasti Siska juga setuju kok. Iya kan Siska?" Mata Siska hanya terbuka lebar saat Ibu Helena menatapnya. Kemudian Siska menoleh ke arah Arya. "Aku juga nggak tahu, Mah. Semua keputusan aku serahkan saja pada Mas Arya," jawab Siska dengan nada yang tertahan. "Maaf, Mah. Mas, aku ke atas dulu," ucap Siska beranjak dari duduknya, kemudian berlalu pergi meninggalkan Ibu Helena dan Arya di sofa. "Pokoknya bulan depan kamu sudah harus siap melamar Kayla. Mama nggak mau tahu. Setuju tidak setuju kamu harus secepatnya menikahi Kayla, Arya." "Mama," Arya langsung mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya mendengar keputusan sepihak yang diberikan oleh mamanya itu. "Ya sudah, Mama pulang dulu. Mama cuma mau sampaikan itu saja. Pokoknya kamu siap dirimu untuk melamar Kayla bulan depan, Arya." Setelah Ibu Helena pergi, Arya hanya bisa memijit kepalanya. Sampai di kamar, Siska menangis histeris karena tak tahan menahan sakit di dadanya saat mertua menginginkan suaminya menikah lagi dengan wanita pilihannya. "Nyonya, sebaiknya minum dulu," kata Dinda sambil menyodorkan segelas air putih kepada Siska. "Terima kasih Dinda." "Iya Nyonya. Aku tahu Nyonya pasti tidak setuju dengan pernikahan Tuan. Sama Nyonya aku pun sejujurnya tidak suka jika Tuan menikah dengan Nona Kayla. Apalagi Nona Kayla itu sepertinya bukan wanita yang baik," gumam Dinda dalam hati merasa sedih. Selesai meneguk minumnya, Siska memberikan kembali gelas itu kepada Dinda. Kemudian Dinda meletakkan gelas itu di atas meja lalu kembali menghampiri Siska. "Aku tahu Nyonya pasti sedang sedih soal pernikahan Tuan kan?" "Iya Dinda, sebenarnya aku tidak setuju, bahkan kalau bisa aku tak ingin Mas Arya menikah dengan wanita itu. Kenapa Nyonya tidak bilang saja pada Tuan? Aku tahu Mama itu orangnya sangat keras kepala, semua keinginannya harus dituruti, tidak boleh tidak. Dan Mas Arya sering mengikuti kemauan mamanya Dinda. Dan keputusannya saat ini ada di tangan Mas Arya. Aku tak ingin menikahi Kayla," jawab Arya, tiba-tiba muncul dari depan pintu. "Benar Mas, kamu tak akan menikahi Kayla?" "Iya, aku tak akan menikahi Kayla. Cuma untuk saat ini aku tak bisa mengatakannya pada Mama karena aku takut nanti Mama shock Siska. Tapi bagaimana nanti jika Mama memintamu untuk melamar Kayla bulan depan Mas? Waktu masih panjang, nantilah kita pikirkan. Bagaimana nanti caranya mengatakannya pada Mama?" "Iya Mas." 3 minggu kemudian, malam hari di kamar Siska sudah menyiapkan dirinya untuk menyambut suaminya pulang kerja. Ia sudah berias seperti biasa saat bersama suaminya dulu, memakai lingerie seksi lalu menunggu Arya di atas tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dan ternyata Arya sudah pulang dari kantor. Perlahan Arya masuk ke dalam kamar sambil melonggarkan dasinya. Arya menatap Siska dengan senyuman bahagia, membuatnya merasa heran. "Kenapa kamu melihatku seperti itu Siska?" "Tidak apa-apa Mas, pergilah mandi, ada kabar baik yang ingin aku sampaikan." "Kabar baik? Apa itu?" "Pergi mandi dulu, aku akan katakan setelah kamu mandi Mas." "Oke." "Apa yang ingin kamu katakan Siska?" tanya Arya setelah mandi. Siska langsung mendekati Arya yang berada di tepi tempat tidur, lalu memberikan selembar kertas kepada Arya. "Apa ini?" "Bacalah." Setelah membaca semua isi dari kertas itu, Arya langsung tersenyum bahagia.
Kamu sudah resign dari pekerjaanmu, Siska? Iya, Mas. Arya langsung memeluk Siska dengan erat, lalu mengecup kening Siska. Setelah Arya mengecup kening Siska, Arya menciumi bibir Siska hingga akhirnya mereka berbaring bersama dengan bibir yang masih berciuman. Selesai memadu kasih bersama Siska, Arya memeluk Siska dari belakang, merasa bahagia. Terima kasih sayang karena kamu sudah menuruti permintaanku. Setelah melewati malam yang melelahkan, akhirnya Siska dan Arya tertidur bersama. Sementara Dinda yang berada di dalam kamar menunggu Arya datang, tapi tak kunjung datang juga, membuat Dinda merasa gelisah. Tumben Tuan tidak datang malam ini, padahal selama beberapa minggu ini dia selalu tidur bersama aku. Ataukah mungkin Tuan tidur bersama Nyonya malam ini? Gumam Dinda, langsung memeluk gulingnya sambil berusaha memejamkan matanya, tapi tak bisa. Ia menatap tempat yang biasa ditiduri Arya. Melihat semua bayangan Arya membuatnya merasa sedih. Ih, kenapa aku terus memikirkan Tuan? Ingatlah Dinda, kamu cuma istri kontrak di sini, gumam Dinda sambil menumpahkan air matanya. Semenjak malam itu, Arya dan Siska kembali merasakan keharmonisan rumah tangganya. Setelah beberapa bulan terakhir ini hubungan mereka yang hampir renggang. Dan setelah Siska memutuskan resign dari pekerjaannya, ia jadi lebih sibuk mengurus suaminya. Sehingga membuat Arya bahagia. Arya semakin perhatian kepada Siska, semakin romantis. Saking romantisnya sampai membuat Dinda cemburu melihat kedekatan Arya dan Siska. Pernah suatu ketika Dinda mendapati Arya sedang berciuman dengan Siska di dapur. Dinda juga pernah melihat Arya menggendong Siska saat memasuki kamar. Beberapa hari Dinda melihat semuanya, membuat hatinya semakin sakit. Ia mencoba menahan tapi tidak bisa. Ia selalu mengurung dirinya di kamar, menangisi semua kenyataan yang harus ia terima. Hingga suatu ketika karena beban pikiran yang terlalu berat, membuat Dinda drop dan jatuh sakit. Ia tidak mau makan meskipun Siska sudah membujuknya untuk makan. Ayolah makan Dinda walaupun sedikit, bujuk Siska. Maaf Nyonya, mulutku tidak enak makan, kata Dinda menolak. Tapi kalau kamu tidak makan nanti kamu tambah sakit. Kamu tidak kasihan dengan anak yang ada di dalam perutmu. Dia juga butuh makan. Ayo makan Dinda. Maaf, aku tidak mau Nyonya. Tiba-tiba terdengar suara Arya berdehem dari arah pintu kamar Dinda. Karena Arya sudah melihat semuanya, Arya pun menghampiri Siska dan Dinda. Siska, biar aku saja yang menyuapi Dinda. Tapi Mas, kamu pergilah Siska. Biarkan aku berdua bersama Dinda. Baiklah Mas. Perlahan Arya duduk di tepi samping Dinda, lalu mulai berbicara. Kamu tahu Dinda, apa yang membuat aku suka padamu? Mendengar pertanyaan Arya, Dinda langsung menatap Arya. Apa itu Tuan? Aku tidak akan menjawabnya kalau kamu tidak makan. Sekarang buka mulutmu. Kata Arya membuka mulutnya sambil menyuapi bubur ke mulut Dinda. Tapi Tuan, aku tidak mau. Kamu tidak ingin tahu jawabanku tadi? Karena penasaran, terpaksa Dinda membuka mulutnya, lalu memakan buburnya. Baguslah, jadi jawabannya karena kamu suka membuatku kesal. Kamu tahu Dinda hal apa yang paling aku tidak suka padamu? Apa Tuan? Kamu makan dulu baru aku jawab. Pokoknya, aku akan memberitahukan jawabannya setelah kamu makan. Setelah Dinda menerima suapan dari Arya, Arya menjawabnya semua pertanyaan yang membuat Dinda penasaran itu. Jawabannya, aku tidak suka kalau melihatmu cemberut, jawab Arya lagi sambil tersenyum menatap Dinda. Setelah beberapa kali Arya menyuapi Dinda, hingga akhirnya Dinda menolak suapan terakhir dari Arya. Sudah cukup Tuan, aku sudah kenyang, tolak Dinda. Ayolah, sisa ini saja Dinda, kalau kamu tak memakannya aku tak bisa pergi ke kantor. Hanya karena 1 sendok makanan ini belum masuk ke mulutmu. Dengan terpaksa Dinda memakan semua buburnya hingga habis, tak bersisa. Selesai makan, Arya mengambil vitamin di meja lalu memasukkan vitamin itu ke dalam mulut Dinda. Setelah makan dan minum vitamin, Arya menyuruh Dinda berbaring istirahat. Istirahatlah Dinda, semoga cepat sembuh, kata Arya sambil mengecup kening Dinda. Aku berangkat ke kantor dulu ya. Iya Tuan. Setelah berpamitan, Arya mengangkat tubuhnya dari Dinda lalu beranjak dari duduknya. Namun saat Arya akan berdiri, tiba-tiba tangan Arya tertahan oleh Dinda. Tuan? Iya Dinda, kenapa? Tuan akan cepat pulang kan? Aku juga kurang tahu, tapi nanti akan kuusahakan cepat pulang. Iya Tuan. Dinda pun melepas tangan Arya.
membiarkan Arya pergi meninggalkannya. Siska yang sejak tadi berdiri di depan pintu melihat sikap Dinda kepada Arya, dan ia semakin yakin bahwa Dinda sangat mencintai Arya suaminya. Siska pun segera beranjak dari tempat itu, sebelum Arya mengetahuinya sedang mengintip. Malam hari Dinda duduk bersama Siska di sofa ruang tamu, hanya untuk menunggu Arya pulang, karena kebiasaannya dari awal mengidam yang harus memeluk dan mencium aroma tubuh Arya. Dinda, sebaiknya kamu istirahat. Kemungkinan Mas Arya akan pulang larut, kata Siska khawatir. Tidak apa-apa Nyonya, aku ingin menunggu Tuan di sini. Nyonya istirahatlah duluan. Tapi Dinda, mana mungkin aku meninggalkan kamu sendirian di sini. Aku bisa kok sendirian Nyonya. Kalau Tuan sudah pulang, baru aku akan istirahat. Ya sudahlah Dinda, aku duluan ke atas ya. Iya Nyonya. Saat Arya pulang dari kantor, ia melihat Dinda sedang tertidur di sofa. Arya pun menghampiri Dinda lalu duduk di samping Dinda. Dinda, hanya karena ingin mencium aroma tubuhku kamu sampai rela menungguku di sini, dasar bocah. Arya bergumam sambil tersenyum menatap Dinda. Perlahan Arya mengangkat tubuh Dinda lalu membawa Dinda ke kamarnya. Setelah meletakkan Dinda di atas kasurnya, Arya mencium tangan dan keningnya lalu mengusap perut Dinda. Setelah itu, Arya keluar dari kamar lalu menutup kembali pintu kamar Dinda. Hari ini pekerjaan Arya begitu menumpuk. Banyak laporan yang masuk hingga membuat Arya semakin pusing. Sejenak Arya bersandar di kursi kantornya yang nyaman sambil menyeruput kopinya. Tiba-tiba terdengar suara ponsel Arya berbunyi. Arya langsung menggapai ponselnya yang berada di atas meja. Lalu melihat kontak yang menelpon. Mama, ngapain nelpon? Ya, halo Ma. Halo Arya, Mama cuma mau bilang kalau sebentar malam kamu siap-siap ya. Soalnya kita mau ke rumah keluarganya Kayla untuk melamar Kayla sekaligus membicarakan tanggal pernikahan kalian. Mendengar ucapan mamanya seketika membuat Arya terkejut. Apa? Kok secepat itu Mah? Dan kenapa Mama baru bilangnya sekarang? Loh, kan Mama sudah kasih tahu kamu Arya dari sebulan yang lalu. Iya, tapi kan aku nggak bisa kalau secepat ini Mah. Pokoknya Mama nggak mau tahu, kamu harus datang nggak pakai alasan, titik. Tapi Mah, udah nggak usah pakai tapi-tapian. Pokoknya Mama sama Papa tunggu kamu di rumah Kayla. Bye. Tiba-tiba telepon terputus membuat Arya semakin geram. Ingin rasanya ia membanting ponselnya sampai hancur. Sampai di rumah Arya berteriak memanggil Dinda karena emosi dengan mamanya yang menyuruh melamar Kayla. Siska, Dinda, panggil Arya sehingga membuat Siska dan Dinda sama-sama menuruni tangga menemui Arya yang berada di bawah. Ada apa Mas? Kenapa panggil aku dan Dinda? Tanya Siska. Cepat kalian berdua duduk di situ. Ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian berdua. Perintah Arya menyuruh Siska dan Dinda duduk di sofa. Setelah Dinda dan Siska duduk di sofa, sejenak Arya menarik nafasnya. Kamu tahu Siska? Mama menyuruhku untuk melamar Kayla malam ini. Apa? Teriak Siska dan Dinda bersamaan. Jadi, bagaimana Mas? Apa kamu akan melamar Kayla? Aku juga tidak tahu, tapi aku juga tidak mau melamar Kayla, Siska. Tuan kan bisa menolaknya kalau tidak mau, kata Dinda memberikan pendapatnya. Tidak bisa Dinda, mamaku itu orang yang keras kepala. Terus bagaimana dong Tuan? Aku juga belum tahu. Aku juga masih memikirkan bagaimana caranya agar bisa menolak lamaran ini, kata Arya berjalan mondar-mandir di hadapan Siska dan Dinda. Mas, aku punya ide. Apa itu Siska? Bagaimana kalau kita mengakui saja kalau kamu sudah menikah dengan Dinda, lalu mengatakan bahwa Dinda sudah hamil? Mendengar ide Siska membuat Arya dan Dinda terkejut. Tapi aku takut Nyonya. Tidak bisa Siska, yang ada Mama shock kalau mendengar ini dan kena serangan jantung. Tidak Mas, Mama tidak akan serangan jantung. Kita tidak akan mengatakannya secara langsung, tapi harus dengan cara yang pelan. Bagaimana caranya Siska? Siska langsung menjelaskan seluruh idenya kepada Arya dengan Dinda. Setelah selesai, Arya langsung terdiam dan memikirkannya kembali. Ayolah Mas, cuma itu satu-satunya jalan agar kamu tidak jadi menikah dengan Kayla. Bagaimana Dinda? Kamu setuju kan dengan ideku? Aku terserah saja dari Nyonya. Bagaimana Mas?
Kamu setuju? Sejenak Arya menghembuskan napasnya. Baiklah Siska, kita coba idemu. Semoga saja berhasil. Amin, semoga saja Mas, ucap Siska memberikan Arya semangat. Malam hari Arya, Siska dan Dinda sudah bersiap dengan pakaian rapi seperti mau ke acara formal. Mereka pun naik mobil bersama-sama. Setelah Arya masuk ke mobil, perlahan Arya mulai menghidupkan mesin lalu melajukan mobilnya menuju rumah Kayla. Sampai di rumah Kayla, Arya memarkirkan mobilnya di depan halaman rumah Kayla. Dinda, kamu tunggu di sini dulu ya. Aku dan Mas Arya akan masuk ke dalam. Kamu tidak apa-apa kan sendirian di sini? Iya Nyonya, tidak apa-apa. Ayo Siska, kita masuk ke dalam agar kita bisa selesaikan masalah ini secepatnya. Iya Mas. Arya dan Siska sama-sama menuruni mobil, meninggalkan Dinda sendirian di dalam mobil. Saat Arya dan Siska masuk ke dalam rumah, seketika membuat mata Ibu Helena melotot. Selamat malam Om, Tante, Kayla, ucap Arya menghampiri keluarga Kayla yang sudah berkumpul di ruang tamu. Arya, kenapa kamu ajak Siska juga? Bisik Ibu Helena saat Arya duduk di samping Mama. Dia juga istri aku Mah, dan Siska juga berhak tahu Mah. Hah, kamu ini Arya, bisik Ibu Helena mendengus kesal. Jadi bagaimana dengan lamarannya? Apa kita segera mulai saja? Tanya Pak Hendra kepada Arya dan keluarganya. Iya, segera saja mulainya. Ayo Arya, cepat lamar Kayla. Sejenak Arya menatap Siska lalu kembali menatap keluarga Kayla. Sebelumnya, aku minta maaf kepada Mama, Papa dan terutama Kayla dan keluarga Kayla. Maksud kedatanganku bersama Siska kemari sebenarnya tidak ingin melamar Kayla. Arya, apa yang kamu bicarakan? Sebentar Mah, soalnya ada sesuatu yang ingin aku katakan. Arya memotong pembicaraan mamanya. Mendengar ucapan Arya membuat Ibu Helena dan keluarga Kayla terkejut dan langsung menatap Arya. Arya, apa yang kamu bicarakan? Sebentar Mah. Sebenarnya aku mau jujur kepada kalian dan aku harap kalian bisa menerima keputusanku ini. Sebenarnya sebenarnya Mas Arya sudah menikah. Siska duluan berbicara memotong pembicaraan Arya. Apa? Maksud kalian apa? Mama tidak mengerti. Iya Mah, maaf. Sebenarnya aku sudah menikah lagi dan istriku itu sudah hamil Mah. Jadi kamu sudah punya istri Arya? Tanya Pak Arif Pratama, papa dari Arya. Iya Pak. Hah, jadi siapa istri keduamu? Tanya Ibu Helena penasaran. Ada Mah, dia ada di sini juga Mah, ikut bersama kami. Di mana? Siska, bawa dia ke sini. Baik Mas. Sementara Siska pergi, Ibu Helena dan keluarga Helena begitu tegang saat menunggu kedatangan istri Arya. Jadi bagaimana dengan acara lamaranku Tante? Tanya Kayla dengan perasaan kecewa. Aduh bagaimana ya, Tante juga pusing ini. Tak lama kemudian Siska datang bersama Dinda. Dinda terus memegang erat tangan Siska sambil bersembunyi di belakang Siska karena ketakutan. Ma, Pa, panggil Siska. Semua mata langsung tertuju pada Siska dan Dinda. Sementara Ibu Helena segera melihat wanita yang dimaksud Arya tadi. Dan saat Ibu Helena melihat Dinda, seketika ia langsung terlonjak dari duduknya. Dinda! Teriak Ibu Helena saat melihat Dinda dengan keadaan perut yang mulai membesar. Iya Mah, Dindalah yang jadi istri aku dan sekarang Dinda sudah mengandung anak aku Mah. Apa? Tidak mungkin. Mendengar semuanya, Ibu Helena langsung terkulai lemah dan jatuh pingsan. Mama! Teriak Arya dan papanya. Arya dan papanya langsung panik dan mengangkat Ibu Helena berbaring di sofa. Mah, bangun Mah, maafin aku, panggil Arya sambil memegang tangan mamanya. Arya, kamu benar-benar keterlaluan, teriak Papa Arya, menatap Arya dengan emosi. Maafkan aku, Pak, tapi lebih baik aku jujurkan daripada aku harus menyembunyikan ini semua dari kalian. Sementara Siska dan Dinda duduk bersama, saling bergandengan tangan karena ketakutan. Nyonya, aku takut. Tidak apa-apa Dinda, ucap Siska sambil memeluk punggung Dinda. Tak lama kemudian, Ibu Helena sadar dari pingsannya, lalu bangkit dari tidurnya dan melihat Dinda yang berada di sofa sebelah. Seketika tangis Ibu Helena langsung pecah.
Arya, kenapa kamu menikah dengan pembantu itu? Maafkan aku, Mah, tapi Dinda bukan pembantu, Mah. Dia hanya pura-pura saja selama ini, tapi dia istri aku, kata Arya berusaha menjelaskan. Mau dia bukan pembantu, kek, Mama tetap tidak setuju. Mama tidak suka kamu menikah dengan dia. Mama yang sabar, ucap Pak Arif berusaha menenangkan Ibu Helena. Sebenarnya Dinda ini istri kontrak Mas Arya dan dia menjalani ini hanya sampai kontrak selesai, Mah. Maafin aku, Mah, ini semua salah aku. Aku yang menyuruh Mas Arya menikahi Dinda. Jadi jangan salahkan Dinda atau Arya ya, Mah, ucap Siska berusaha menjelaskan. Sejenak Ibu Helena terdiam, namun ia tak bisa membendung emosi dan tangisnya saat melihat semuanya. Apa kamu bilang, Siska? Setelah kamu melakukan semuanya, dengan mudahnya kamu meminta maaf padaku, Siska? Hah? Kamu tidak berhak mengatur anakku, Siska, seru Ibu Helena dengan emosi. Mama, sudahlah, ini semua sudah terlanjur, dan Dinda sudah mengandung. Bukankah itu kan yang diinginkan Mama? Kata Arya mulai emosi. Iya, Mama menginginkan cucu, tapi bukan dari gadis itu, Arya. Siska langsung terdiam saat mendengar kata-kata Ibu Helena. Sudah, cukup. Sekarang kalian pergi dari sini. Kalian sudah benar-benar mempermalukan keluarga saya, teriak Pak Hendra karena merasa geram dengan keluarga Arya. Maafkan aku, Pak. Aku benar-benar tidak bermaksud untuk mengecewakan kalian. Aku minta maaf karena mengacaukan semuanya, ucap Arya memohon maaf. Ayo Siska, Dinda, kita pulang. Lanjut Arya mengajak Siska dan Dinda pergi. Terus bagaimana dengan pernikahan kita, Mas? Tanya Kela sambil terisak. Maafkan aku, Kela, kamu kan masih muda. Kamu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari aku, jelas Arya. Arya beranjak dari duduk kemudian membawa Siska dan Dinda pergi duluan. Sementara Ibu Helena hanya bisa menangis melihat kelakuan Arya dan menantunya itu. Arya, kamu benar-benar membuat Mama malu. Cepat kalian pergi dari sini juga, usir Pak Hendra kepada Papa dan Mama Arya. Saya selaku papanya Arya memohon maaf atas kekacauan yang terjadi malam ini. Semoga pertemanan kita tidak terputus hanya karena masalah ini. Sejenak Pak Hendra menarik nafasnya lalu berbicara. Maafkan aku juga, Pak Arif. Aku tidak marah sama kalian, tapi aku marah pada anak kalian itu. Iya Hendra, maafkan aku. Terima kasih karena kamu sudah mau mengerti. Kami pamit dulu Hendra. Iya, hati-hati di jalan. Ayo Mah, kita pulang, ajak Pak Arif kepada Ibu Helena. Setelah Papa dan Mama Arya berpamitan, mereka pun berlalu pergi meninggalkan rumah Keila. Pah, bagaimana dengan aku? Tanya Keila. Sudahlah Keila, kamu tidak usah mengharapkan laki-laki itu. Dia juga sudah punya 2 istri. Tapi Pah, aku sangat mencintai Mas Arya. Sudah cukup Keila, Papa tidak mau mendengarkan nama laki-laki itu. Papa jahat, seru Keila langsung berlari, meninggalkan Papa dan mamanya dengan keadaan terisak. Di dalam mobil Dinda hanya bisa menangis memeluk Siska karena takut jika suatu saat Ibu Helena datang ke rumah dan memarahinya. Tuan, Nyonya, aku takut. Kamu tenang saja Dinda, kami akan melindungimu. Kamu tidak perlu khawatir ya, ucap Siska berusaha menenangkan Dinda. Sampai di rumah Arya, Dinda dan Siska menghempaskan tubuh mereka di sofa karena merasa letih setelah melewati masa tegang tadi. Arya menatap Dinda yang merasa ketakutan, membuat Arya merasa iba. Dinda, sebaiknya kamu istirahat duluan, wajahmu begitu tegang. Iya Tuan, Nyonya, aku istirahat dulu. Iya Dinda. Dinda beranjak dari duduknya kemudian pergi meninggalkan Arya dan Siska yang masih duduk di ruang tengah. Siska, sepertinya malam ini aku harus tidur dengan Dinda karena dia sedang syok berat. Iya Mas, tidak apa-apa. Aku juga khawatir kalau Dinda ada apa-apa Mas. Ya sudah sayang, kamu istirahat juga ya. Iya Mas. Arya dan Siska sama-sama beranjak dari duduknya, lalu pergi menaiki tangga menuju kamar mereka. Sampai di atas, Arya pamit kepada Siska untuk masuk ke kamar Dinda. Sayang, aku ke kamar Dinda dulu ya, kata Arya sambil mengecup kening Siska dengan lembut. Iya Mas, saut Siska sambil berlalu masuk ke dalam kamarnya sendiri meski hatinya ada sedikit rasa cemburu. Sampai di kamar Dinda, Arya melihat Dinda yang masih duduk di tepi ranjang dengan wajah yang tegang. Kenapa wajahmu masih tegang Dinda?
Apa kamu masih memikirkan soal yang tadi? Iya Tuan, aku takut Nyonya Besar akan marah pada aku Tuan, kata Dinda dengan wajah ketakutan. Perlahan Arya menarik bahu Dinda, lalu memeluk Dinda dengan erat agar Dinda merasa tenang. Sini, kamu tenanglah Dinda, tidak ada yang bisa menyakitimu. Masih ada aku dan Siska yang akan melindungimu, ucap Arya. Iya Tuan, terima kasih. Ya sudah, kamu istirahatlah Dinda. Apa Tuan akan tidur di sini? Iya Dinda, aku akan menemanimu tidur malam ini, sahut Arya. Terima kasih Tuan. Setelah Dinda tertidur, Arya masih belum bisa tertidur karena memikirkan nasib Dinda saat selesai melahirkan dan selesai kontraknya. Bagaimana nanti jika Dinda selesai kontrak? Apa yang harus aku lakukan? Atau kalau aku belikan Dinda rumah dan menikahinya secara sah gimana ya? Tapi bagaimana dengan Siska? Apakah dia akan setuju dengan pendapatku? Setelah berpikir yang panjang, Arya pun tertidur bersama Dinda. Tuan, panggil Dinda sambil menepuk pipi Arya yang masih tertidur. Bangunlah, sudah subuh Tuan. Ya, emang kenapa kalau sudah subuh? Wah, tanya Arya sambil menguap menatap Dinda yang sudah siap dengan mukenanya. Aku ingin salat bersama Tuan. Dan aku ingin Tuan jadi imamnya, bisa kan? Ajak Dinda. Hah? Tapi sudah lama aku tidak salat Dinda. Makanya aku mau ngajak Tuan salat. Tuan kan suamiku. Aku ingin merasakan bagaimana salat bersama suami, ucap Dinda tersenyum. Mendengar perkataan Dinda membuatnya tertegun. Karena selama ini ia tidak pernah menjadi imam untuk Siska. Jangankan jadi imam, salat untuk diri sendiri saja kadang masih suka bolong atau lupa jika sudah disibukkan dengan pekerjaan. Kenapa Tuan bengong? Ayolah Tuan cepat, ajak Dinda sambil menarik tangan Arya. Baiklah, sahut Arya langsung bangkit dari tidurnya, lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan bersiap salat. Selesai salat subuh, Dinda mencium tangan Arya. Dengan lama kemudian Dinda melepaskan tangan Arya dengan pelan. Terima kasih Tuan sudah mau menjadi imamku, meskipun itu hanya untuk sementara, kata Dinda menahan kesedihannya. Kenapa kamu bicara seperti itu Dinda? Karena aku hanya istri kontrak Tuan. Tidak Dinda, aku tak akan membiarkanmu menjadi istri kontrak. Secepatnya aku akan menjadikanmu istri sahku, ucap Arya sambil memegang pipi Dinda dengan lembut. Mendengar ucapan Arya, Dinda langsung mendongakkan kepalanya menatap Arya dengan wajah sedih. Maafkan aku Tuan, aku tidak bisa. Aku tetap harus pergi Tuan. Jangan bilang begitu, aku tak akan membiarkanmu pergi Dinda. Aku janji setelah kontrakmu selesai, aku akan membelikan kamu rumah. Aku akan menikahimu secara sah dan kamu bisa mengajak mbahmu dan adikmu ke sini biar kamu tidak kepikiran mereka lagi Dinda. Tapi Tuan, bagaimana dengan Nyonya Siska? Pasti dia tidak akan setuju. Aku tidak mau jadi perusak hubungan antara Nyonya dan Tuan. Jadi biarkan saja aku pergi Tuan. Nanti aku akan bicarakan ini dengan Siska. Arya langsung memeluk Dinda dengan erat. Aku mohon jangan pergi Dinda, pinta Arya memohon kepada Dinda. Saat Dinda merasakan pelukan Arya, seketika tangis Dinda pecah, lalu membalas pelukan Arya dengan erat. Mereka pun sama-sama menangis di atas sajadah tempat mereka salat tadi. Siang hari saat Siska dan Dinda akan bersiap makan siang, tiba-tiba Ibu Helena datang dengan membawa makanan. Dinda yang melihat Ibu Helena seketika membuatnya ketakutan. Ia langsung beranjak dari duduknya kemudian pergi. Mama, tumben datang ke sini, sapa Siska menatap Ibu Helena. Dinda mau kemana? Panggil Ibu Helena membuat langkah Dinda terhenti. Aku mau ke belakang Nyonya Besar. Kamu kesini dulu Dinda. Ini ada makanan untukmu, kata Ibu Helena tersenyum menatap Dinda. Baik Nyonya, sahut Dinda dengan terpaksa ia melangkahkan kakinya menghampiri Ibu Helena. Sampai di meja makan, Dinda berdiri di hadapan Ibu Helena. Dinda, ini ada makanan saya bawakan untukmu, makanlah. Ini untukku Nyonya? Tanya Dinda tidak percaya melihat banyak makanan di dalam kresek itu. Iya, itu untuk kamu. Kamu kan sedang mengandung anak Arya. Jadi saya belikan makanan yang bergizi untukmu. Karena saya tidak mau cucu saya kekurangan gizi ya, ucap Ibu Helena dengan senyum manisnya. Wah, terima kasih Nyonya Besar. Iya Dinda, cepatlah makan.
Dinda langsung mengambil piringnya lalu mengambil makanan yang diberikan Ibu Helena. Sementara Siska hanya menatap Ibu Helena yang tiba-tiba baik kepada Dinda. Namun ia juga merasa senang karena Ibu Helena telah perhatian kepada Dinda. Saat Dinda sedang menikmati makanannya, Ibu Helena duduk di samping Dinda lalu menatap Dinda dengan lekat, kemudian berbicara. "Dinda makan yang banyak ya, biar kamu cepat lahiran. Kalau sudah selesai kontrak, kamu segera pergi dari sini ya," sindir Ibu Helena. Mendengar ucapan Ibu Helena seketika membuat Dinda terkejut dan tersedak makanannya. Dengan sigap, Siska langsung mengambil segelas air putih lalu memberikannya kepada Dinda. "Dinda, ini minumnya." "Mama apa-apaan sih? Kenapa Mama ngomong begitu?" seru Siska menatap Ibu Helena. Ibu Helena langsung beranjak dari duduknya lalu menatap Siska dengan tajam. "Ini semua gara-gara kamu, Siska. Karena kamu, pernikahan Arya dan Kila gagal. Dan kenapa kamu menikahkan Arya dengan gadis ini?" teriak Ibu Helena. Mendengar teriakan Ibu Helena membuat Dinda merasa sedih dan ketakutan. Ia langsung beranjak dari duduknya kemudian pergi meninggalkan Ibu Helena dan Siska. "Dinda," panggil Siska namun tidak dipedulikan oleh Dinda. "Mama keterlaluan," seru Siska kemudian pergi meninggalkan Ibu Helena. Sampai di kamar Dinda menangis histeris setelah mendengar semuanya membuatnya tak mampu lagi menghadapi semuanya. "Aku sadar diriku hanya sebagai apa di sini dan aku benar-benar tak pantas untuk tuan. Aku hanyalah istri kontrak dan aku hanya gadis miskin yang tak punya apa-apa," gumam Dinda berusaha menyalahkan dirinya sendiri. "Dinda, maafkan perkataan Mama tadi," ucap Siska menghampiri Dinda lalu memeluknya dengan erat. "Iya Nyonya, aku sudah memaafkan Nyonya besar. Lagian yang dikatakan Nyonya besar itu benar. Aku hanya dikontrak di sini. Aku tidak pantas berlama-lama di sini," kata Dinda sambil mengusap air matanya. "Kamu tidak boleh bilang begitu Dinda. Aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri dan kamu sudah banyak berkorban untuk keluarga aku Dinda. Bahkan kamu sampai rela mengorbankan dirimu hanya untuk memberikan kami anak. Tolong jangan masukkan hati kata-kata Mama tadi ya Dinda." Dinda hanya bisa menangis sesegukan memeluk Siska yang sudah dia anggap seperti ibunya sendiri itu. Malam hari saat Siska masuk ke kamarnya, tiba-tiba ia merasakan sakit di bagian perutnya. Ia segera mengambil obatnya yang ia simpan di bawah laci spring bed miliknya. Kemudian meminum obat itu. Setelah Siska meminum obatnya, ia segera menyimpan obat itu kembali sebelum Arya mengetahuinya. Namun saat Siska sedang menyimpan obat itu, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Siska langsung terjengkit kaget saat melihat Arya masuk ke dalam kamarnya. Ia langsung menutup laci spring bednya itu. "Sayang, kamu lagi apa di situ?" Tidak ada sayang, aku hanya menyimpan barang-barang yang tidak terpakai di situ," jawab Siska dengan wajahnya yang tegang. Perlahan Arya mendekati Siska dengan tatapan penasaran. "Kalau kamu menyimpan barang, kenapa wajahmu begitu tegang saat melihatku?" "Hah, masa sih Mas? Perasaan aku biasa-biasa saja. Kamu yakin tidak ada yang kamu sembunyikan dariku Siska?" "Tidak ada Mas." Arya melirik ke arah laci itu membuatnya semakin penasaran. "Mas, kamu tahu tadi Mama datang." "Oh, terus Mama ngapain ke sini?" "Tadi Mama membawa makanan untuk Dinda. Tapi Mama menyakiti hati Dinda dengan mengatakan setelah Dinda selesai kontrak, ia harus pergi dari sini." "Apa? Kenapa Mama bicara seperti itu?" "Aku juga tidak tahu Mas, mungkin Mama masih marah soal kemarin itu." Mama benar-benar keterlaluan. "Lalu Dinda di mana?" "Dinda ada di kamarnya Mas. Sebaiknya kamu tidur dengan Dinda dulu malam ini, biar dia tidak depresi Mas. Aku takut terjadi apa-apa dengan Dinda." "Iya sayang, maafkan aku ya jika aku harus tidur bersama Dinda dulu malam ini." "Iya Mas, tidak apa-apa," sahut Siska. Selesai berbicara, Arya pun berlalu pergi meninggalkan Siska. Dan setelah Arya pergi, Siska menarik napas lega karena Arya tidak mengetahui tentang dirinya. Rasa cemburu di hatinya terkalahkan oleh rasa ketakutan yang ada pada dirinya. Sejenak ia duduk di tepi ranjangnya sambil meratapi dirinya. "Maafkan aku Mas, maafkan aku telah menyembunyikan semuanya darimu. Aku takut kamu akan meninggalkanku jika mengetahui yang sebenarnya," gumam Siska sambil menangis. "Dinda," panggil Arya saat ia masuk ke dalam kamar Dinda.
Dinda yang sedang berbaring tiba-tiba terjengkit kaget saat melihat Arya masuk ke dalam kamarnya. Perlahan Arya menghampiri Dinda lalu duduk di sampingnya. "Dinda, kamu tidak apa-apa kan?" Dinda yang melihat tingkah Arya merasa aneh seketika. Dinda langsung tertawa. Tuan kenapa? Tiba-tiba masuk ke kamarku dalam keadaan khawatir." "Aku tidak apa-apa, Tuan. Tadi aku mendengar semuanya dari Siska. Katanya mamaku menyakiti hatimu, Dinda." "Oh, tidak apa-apa, Tuan. Aku sudah melupakan itu." "Jangan bohong, Dinda." "Aku tidak bohong, Tuan. Lagian Nyonya Besar kan sudah aku anggap seperti orang tuaku sendiri. Jadi aku tidak akan marah pada Nyonya Besar." "Syukurlah, Dinda. Terima kasih karena kamu sudah mau mengerti. Kalau begitu istirahatlah. Jangan terlalu banyak berpikir. Nanti nggak baik untuk kesehatan kandunganmu, Dinda." "Baik, Tuan." Arya pun mulai berbaring di samping Dinda sambil mengusap perutnya. "Perutmu ternyata sudah besar, Dinda. Sudah berapa bulan ya?" Berapa ya? Aku juga sudah lupa, Tuan. Kalau tidak salah jalan 5 bulan. Jawab Dinda menebak. "Hah? Berarti tidak lama lagi dong." "Semoga kamu cepat lahir ya, Nak." Ucap Arya terus mengusap perut Dinda lalu menciumnya. Sementara Dinda hanya tersenyum melihat Arya berbicara sendiri dengan perutnya. 2 bulan kemudian tak terasa perut Dinda sudah berjalan. 7 bulan masa mengidam Dinda telah terlewati. Perutnya pun semakin membesar sehingga membuat Dinda agak sedikit kesulitan berjalan karena beban perutnya yang semakin berat. Hari ini Siska sedang keluar bersama Sarah temannya. Sementara Dinda bersama Arya di rumah. Karena kebetulan hari ini adalah hari libur. Jadi Arya tak masuk kantor. Sore hari saat Dinda duduk santai sendiri sambil mengemil di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara pintu bel berbunyi. Ia pun segera beranjak dari duduknya lalu berjalan pelan menuju pintu rumah. Saat Dinda membuka pintu, tiba-tiba ia terkejut saat melihat kurir yang datang mengantar sesuatu padanya. "Permisi, Mbak, mau antar paket untuk Dinda?" "Oh iya, saya Dinda. Ini paket apa ya, Pak?" "Ini paket kue, Mbak." Dari siapa ya?" "Dari Siska." "Oh ya, sudah, terima kasih, Pak," kata Dinda menerima paket kecil itu dari tangan Pak Kurir. Setelah kurir pergi, Dinda kembali menutup pintu itu lalu berjalan masuk ke dalam sambil melihat paket kecil yang membuat Dinda merasa lucu. "Ini kue apa ya? Kok kecil ya? Cuma 1 biji pula. Apa Nyonya memberikan ini spesial untukku?" gumam Dinda sambil terkekeh menuju ruang makan. Sepertinya enak, tapi mungkin lebih enak lagi kalau dimakan sambil minum teh. Ya sudah, aku buat teh dulu deh, kata Dinda sambil meletakkan kue itu di atas meja, kemudian pergi ke dapur untuk membuat teh. Setelah mengerjakan tugas kantornya, Arya menuruni tangga untuk mencari Dinda. Sudah berapa kali ia memanggil Dinda namun tak ada sahutan sama sekali. Sampai di bawah, Arya berjalan menuju dapur, mencari Dinda, namun belum sampai di dapur. Arya melihat sebuah kotak kecil di atas meja makan. Karena penasaran, Arya menghampiri meja makan, lalu melihat isi kotak kecil itu. "Wow, kue sus milik siapa nih? Pasti enak nih, aku makan ah," gumam Arya, sambil mulai mengambil kue milik Dinda lalu memakannya sampai habis. "Astaga Tuan, kenapa memakan kueku? Oh, sorry, kue ini punyamu ya? Ih, Tuan nakal. Itu kan kue spesial Nyonya kirimkan untukku, Tuan. Kalau Nyonya tahu pasti Nyonya akan marah padaku," kata Dinda cemberut menatap Arya. Maaf sayang, nanti aku ganti kuenya. Jangan marah dong." "Males ah," kata Dinda menepis tangan Arya yang memegang bahunya. Belum lama Arya memakan kue itu, tiba-tiba ia merasakan pusing dan sakit luar biasa di perutnya. Ringis Arya sambil memegang perutnya hingga seketika membuatnya jatuh pingsan di lantai. "Astaga, Tuan kenapa? Ya ampun, Tuan pingsan. Bagaimana ini? Bi Ijah, tolong." "Iya, kenapa Non Dinda? Ini Tuan pingsan, Bi. Bagaimana ini? Aku takut Tuan ada apa-apa, Bi." "Astagfirullah, ya sudah Non, nanti Bibi suruh Pak Rudi untuk mengantar Tuan ke rumah sakit." "Iya, Bi, cepetan ya." Bi Ijah pun berlalu pergi memanggil Pak Rudi agar membawa Arya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Arya diperiksa oleh dokter. Ia pun diberikan suntikan dan diberi obat agar bisa menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Setelah selesai, dokter berbicara kepada Dinda.
Untunglah pasiennya segera dibawa ke rumah sakit. Kalau terlambat sedikit, mungkin tidak akan terselamatkan karena pasien mengalami keracunan makanan. Tapi sekarang sudah baik kok, tinggal tunggu sadar saja. Jelas dokter. Oh gitu ya Pak Dokter, terima kasih sudah menyelamatkan tuanku, kata Dinda sesegukan. Setelah dokter pergi, Dinda duduk di samping Arya yang sedang terbaring di atas ranjang dengan tangan yang terpasang infus. Maafkan aku Tuan, gara-gara aku Tuan jadi begini. Dinda, panggil Arya dengan suara lemah. Saat mendengar suara Arya, Dinda langsung terkejut menatap Arya. Tuan sudah sadar? Tanya Dinda sambil mengusap air matanya. Aku di mana Dinda? Tuan ada di rumah sakit. Tadi Tuan jatuh pingsan setelah memakan kueku. Kata dokter, Tuan keracunan. Oh, Tuan tidak kenapa-kenapa kan? Tidak Dinda, terima kasih sudah menolongku. Tuan tidak perlu berterima kasih, ini semua salahku, gara-gara aku Tuan jadi begini. Tidak apa-apa Dinda, malah aku bersyukur kue itu aku yang makan. Kalau kamu, bagaimana dengan nasibmu dengan anakku? Iya Tuan, sudahlah jangan menangis lagi. Oh ya, Siska mana Dinda? Tadi aku sudah menelpon Nyonya, katanya sedikit lagi dia sampai. Oh iya Dinda, saut Arya sambil memegang perutnya yang sakit. Sesampainya Siska di rumah sakit, ia langsung mencari ruangan tempat Arya dirawat. Mas, panggil Siska. Mas, kamu tidak apa-apa kan? Kenapa Mas bisa jadi begini? Tanya Siska panik, kemudian memegang tangan Arya. Namun saat Siska memegang tangan Arya, Arya langsung melepaskan tangannya dari genggaman Siska. Seolah-olah ia marah besar kepada Siska. Seketika, Siska merasa heran melihat tingkah Arya yang berubah. Dinda, bisakah kamu tinggalkan aku bersama Siska sebentar? Soalnya ada hal yang ingin aku bicarakan dengan Siska. Iya Tuan. Sahut Dinda kemudian pergi keluar meninggalkan Siska dan Arya di dalam ruangan. Setelah Dinda keluar, Arya mulai berbicara dengan emosi. Kenapa kamu mengirimkan Dinda kue beracun, Siska? Apa? Kue beracun? Maksud kamu apa Mas? Aku tidak mengerti. Dan perasaan aku tidak mengirimkan apa-apa kepada Dinda. Jangan pura-pura tidak tahu Siska. Buktinya tadi Dinda mengatakan kalau kue itu dari kamu. Untunglah aku yang memakan kue itu. Andai kue itu dimakan oleh Dinda, aku tidak tahu bagaimana nasib Dinda dan anakku saat ini. Sumpah Mas, aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak mengerti denganmu Siska. Aku pikir kamu selama ini benar-benar istri yang baik. Ternyata selama ini kamu hanya ingin menghancurkanku. Mas, demi Allah, aku tak melakukan itu. Seru Siska mencoba meyakinkan Arya. Sudahlah, aku tak ingin dengar apapun darimu Siska. Sekarang kamu pergi dari sini. Sejenak Siska terdiam. Tiba-tiba air matanya mengalir, membasahi pipinya melihat Arya mengusirnya. Baiklah, aku akan pergi, tapi dengar Mas, aku akan membuktikan kalau aku tidak bersalah, ucap Siska. Ya Allah, siapa lagi yang mencoba memfitnahku? Siapa yang tidak suka dengan kehidupanku? Tidak bisakah aku tenang walaupun sebentar? Demi Allah, aku tidak melakukan itu Mas. Aku akan buktikan kalau aku tidak bersalah. Siska yang sudah bangun sejak selesai salat subuh, sudah sibuk menyiapkan pakaian ganti untuk Arya. Kemudian memasakkan bubur untuk Arya. Di sela-sela ia sedang memasak, ia terus memikirkan orang yang ingin mencelakai Dinda. Kira-kira siapa pelaku yang ingin mencelakai Dinda? Gumam Siska berpikir-pikir sambil memotong sayuran. Setelah Siska memotong sayuran, Siska membuang sisa sayuran di tempat sampah. Dan saat ia buang sisa sayuran, tiba-tiba ia melihat kotak kecil yang berada di dalam tempat sampah. Karena penasaran, Siska memungut kotak kecil itu. Kotak apa ini? Apa mungkin ini kotak kue beracun yang dikirim kepada Dinda? Siska mencoba memeriksa kotak itu dan melihat ada namanya sebagai pengirim dan nama penerima Dinda. Seketika Siska langsung terkejut melihat semua. Untunglah ada nama alamat toko di bawah kotak itu, sehingga ia terpikir untuk mencari tahu siapa yang membeli dan mengirim kue itu. Halo, Ferdi, kamu di mana? Aku ingin ketemu denganmu karena aku lagi butuh bantuanmu sekarang. Baik Siska, kita ketemu di kafe ya. Oke. Setelah Siska memutus teleponnya, ia menyuruh Pak Joko untuk mengantarnya ke kafe yang dimaksud oleh Ferdi. Ini Fer, kotak kuenya, di situ ada alamat tokonya. Mungkin kamu bisa mencari informasi pelakunya di sana.
Baiklah Siska, aku akan mencari tahu info pelakunya, tapi aku butuh waktu 2 hari untuk mendapatkan bukti lainnya bersama pelakunya Siska. Tidak apa-apa Ferdi, yang penting pelaku yang memfitnah aku bisa ditemukan. Baiklah Siska. Setelah Siska dan Ferdi mengobrol, mereka pun berpisah. Siska kembali ke mobilnya dan menyuruh Pak Joko untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Setelah 2 hari terbaring di rumah sakit, akhirnya Arya bisa pulang ke rumah. Sampai di rumah, Arya dan Dinda masuk ke dalam rumah, sementara Siska sudah bersiap-siap menyambut kedatangan suaminya. Alhamdulillah, akhirnya Mas pulang juga, ucap Siska menghampiri Arya ingin memeluknya. Namun, saat Siska akan memeluk Arya, tiba-tiba Arya menjauhkan tubuhnya dari Siska. Ayo Dinda, kita ke atas, ajak Arya menoleh kepada Dinda lalu meraih tangannya untuk mengajaknya ke atas. Sementara Dinda hanya bisa membelalakkan matanya melihat Arya yang memegang tangannya, membuat Dinda merasa tidak enak kepada Siska. Tapi Tuan, Nyonya, Dinda menahan tangan Arya agar tidak segera pergi. Akan tetapi Arya menatap Dinda dengan tajam, membuat Dinda tak berdaya, terpaksa mengikuti Arya ke atas. Sampai di atas, Arya dan Dinda berhenti di depan kamar Arya dan Siska. Tuan, masuklah lalu istirahat. Aku tak mau tidur di sini. Terus Tuan mau tidur di mana? Kalau Tuan tidak mau tidur di kamar Tuan, aku tidur di kamarmu saja Dinda, ajak Arya menarik tangannya, melanjutkan langkah mereka menuju kamar Dinda. Melihat tingkah Arya membuat Dinda kebingungan. Ia tak mengerti mengapa Arya sebegitu marahnya kepada Siska. Sampai di kamar Dinda, Arya beristirahat di atas ranjang. Setelah Arya berbaring, Dinda pamit kepada Arya untuk keluar. Tuan, aku keluar dulu ya. Mau kemana Dinda? Aku mau ke bawah dulu Tuan. Tuan istirahat saja dulu, nanti aku balik ke sini lagi. Iya Dinda, pergilah. Setelah mendapat izin dari Arya, Dinda berlalu pergi meninggalkan Arya di kamar. Nyonya, panggil Dinda. Iya Dinda, sahut Siska langsung mengusap air matanya dan menoleh ke arah Dinda yang menghampirinya. Dinda langsung memeluk erat Siska, lalu menangis karena ia tak tega melihat Arya memperlakukan Siska dengan tidak baik. Maafkan aku Nyonya, aku tidak bermaksud ingin mengacaukan hubungan Nyonya dan Tuan. Malah aku tidak ingin Tuan terus bersama aku. Aku ingin Tuan bersama Nyonya. Aku benar-benar tidak enak dengan Nyonya saat ini. Melihat Dinda membuat hati Siska sedih dan kembali meneteskan air matanya. Iya Dinda, tidak apa-apa, aku tidak marah padamu. Tapi aku marah pada orang yang telah memfitnahku. Memang siapa yang telah melakukannya Nyonya? Tanya Dinda mendongakkan kepalanya. Aku juga tidak tahu Dinda, tapi aku sudah mengusut orang itu dan semoga saja orang itu segera ditangkap. Iya Nyonya, aku juga tidak percaya kalau itu perbuatan Nyonya. Aku yakin pasti ada orang jahat yang tidak suka dengan kehidupan kita. Iya Dinda, terima kasih karena kamu sudah percaya pada aku. Aku benar-benar tidak salah memilihmu menjadi maduku. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara dering telepon dan ternyata itu dari Ferdi. Setelah Siska sampai di sebuah tempat yang telah diberitahukan oleh Ferdi, Siska pun masuk ke dalam ruangan itu dan melihat siapa pelakunya. Mana Fer pelakunya? Tanya Siska. Ada di dalam, kamu lihat saja sendiri. Oke. Dan saat Siska masuk ke dalam, ia melihat seorang pria dewasa yang tidak ia kenali. Kamu siapa? Kenapa kamu mau mencoba meracuni Dinda dan memfitnahku, ha? Sumpah Bu, saya tidak tahu apa-apa soal kue itu. Oh, jadi kamu tidak mau mengaku? Cepat, hajar dia, perintah Ferdi kepada anak buahnya. Beberapa kali hantaman ditujukan kepada lelaki itu hingga membuatnya meringis kesakitan. Oh, saya berani bersumpah saya tidak tahu soal kue itu Bu. Tapi jelas-jelas di CCTV toko dan CCTV rumah teman saya kalau itu kamu yang membelikan kue itu dan mengantarkannya ke rumah. Cepatlah mengaku sebelum kubawa kamu ke kantor polisi. Siska yang melihat kondisi lelaki itu tiba-tiba merasa iba. Sebentar Ferdi, sepertinya dia bukan orangnya. Siska, sudah jelas-jelas di CCTV itu dia pelakunya. Siapa tahu dia disuruh oleh seseorang. Coba kita tanyakan lagi dengan cara yang baik. Sebenarnya siapa yang menyuruhmu? Katakan saja pelakunya, aku akan membayarmu dan melepaskanmu jika kamu jujur.
Sejenak lelaki itu terdiam, seperti memikirkan sesuatu. "Cepat katakan atau kami akan menghajarmu lagi." Siska menunggu jawaban lelaki itu, tak kunjung dijawab, hingga akhirnya Siska hilang kesabaran dan menyuruh Ferdi untuk menghajar lelaki itu. "Oke, kalau dia tidak mau ngaku, kamu hajar saja dia, Ferdi." "Baik Siska, cepat hajar." Iya, saya mengaku, tolong jangan bawa saya ke kantor polisi." "Sebenarnya saya cuma disuruh oleh seorang wanita yang tidak saya kenal. Dia menyuruhku untuk membeli kue. Lalu saya bawa kue itu ke mobilnya dan saya tidak tahu apa yang dia lakukan dengan kue itu di dalam mobilnya. Kemudian saya disuruh untuk mengantarkan kue itu ke alamat yang dia suruh." Mendengar penjelasan lelaki itu seketika membuat Siska dan Ferdi terkejut. "Wanita siapa?" "Saya tidak kenal, Bu. Saya cuma ketemu wanita itu di jalan dan dia membayarku dengan uang yang cukup banyak." "Apa kamu kenal ciri-ciri wanita itu?" "Seingat saya orangnya putih, rambutnya berwarna kemerahan sampai di bawah bahu sedikit, wajahnya cantik. Usianya masih muda sekitar 25 tahunan, dia pakai mobil putih." "Hah? Siapa wanita itu? Apa jangan-jangan Keila?" gumam Siska penuh tanya. Siska pun segera mengambil ponselnya, lalu mencari foto Keila. Ia pun segera memperlihatkan foto Keila kepada lelaki itu. "Apakah wanita ini yang menyuruhmu?" tanya Siska. Setelah melihat foto yang berada di ponsel Siska, lelaki itu langsung mengakui bahwa itu adalah wanita yang menyuruhnya. "Iya betul, wanita ini yang telah menyuruhku. Kamu yakin dia orangnya?" "Iya Bu, saya yakin." Setelah mendengarkan pengakuan dari lelaki itu, Siska dan Ferdi langsung saling menatap terkejut karena tak percaya ini adalah perbuatan Keila. Malam hari saat Dinda akan membawakan makanan untuk Arya, tiba-tiba Siska memanggil Dinda. "Dinda?" "Iya Nyonya, aku sudah mengetahui pelaku yang sebenarnya Dinda." Mendengar kabar dari Siska membuat mata Dinda terbuka lebar. "Hah? Iya kah Nyonya? Siapa orangnya?" "Ternyata selama ini Keila pelakunya Dinda." "Hah? Nona Keila?" "Iya Dinda. Astagfirullah, aku nggak nyangka kalau Nona Keila akan sejahat itu Nyonya," kata Dinda terkejut. "Iya Dinda, aku juga tidak percaya, tapi syukurlah, yang penting kita sudah tahu Dinda." "Iya Nyonya." Iya, aku antar makanan dulu ya Nyonya. Soalnya Tuan sudah menungguku di atas." "Oh ya Dinda." Iya Dinda, tolong kamu jangan bilang dulu soal ini, soalnya aku baru akan melaporkan Keila besok." "Baik Nyonya." Dinda pun melanjutkan langkahnya menuju tangga sambil membawa makanan untuk Arya. "Ini Tuan, makanlah," kata Dinda mulai menyuapi makanan ke dalam mulut Arya. "Kamu kenapa Dinda? Sepertinya memikirkan sesuatu." "Tidak ada Tuan, aku tidak memikirkan apa-apa. Aku hanya capek saja Tuan, ingin istirahat," keluh Dinda. Mendengar keluhan Dinda membuat Arya merasa kasihan. Ia pun langsung mengambil makanannya dari tangan Dinda. "Sini, biar aku makan sendiri saja Dinda. Kamu istirahatlah, maafkan aku sudah merepotkanmu seharian ini." "Tidak apa-apa Tuan. Sudah tugasku merawat Tuan. Tuan kan suamiku. Sini biar aku saja menyuapi Tuan." Dinda berusaha mengambil piring Arya, namun Arya menjauhkan piringnya agar Dinda tidak mengambilnya. "Tidak usah, aku makan sendiri saja. Cepat, istirahatlah di sampingku biar aku habiskan sendiri. Kamu pikir aku anak kecil yang harus disuapi saat makan? Ya sudah, cepatlah berbaring, selesai makan aku akan memperkosamu." Saat mendengar kata perkaos, tiba-tiba tawa Dinda langsung pecah. Entah kapan terakhir kata itu ia katakan saat bersama Arya. Tuan ada-ada saja. Kalau Tuan memperkaosku, aku takut brojol Tuan. Perutku sudah besar. Masa sih main seperti itu? Tidak apa-apa, yang aku dengar saat hamil besar bagus kalau melakukan itu biar janin lahirmu lancar. Ih, tapi aku kok ngeri Tuan membayangkannya. Sebaiknya tidak usah Tuan, nantilah kapan-kapan. Kata Dinda terkikik sambil bergidik ngeri. Aku cuma bercanda, istirahatlah. Aku mau minum obat dulu. Arya meletakkan piring kosongnya di atas meja, lalu mengambil obatnya untuk diminum. Dinda pun segera berbaring di samping. Selesai minum obat, Arya berbaring di samping Dinda, lalu menatap Dinda. "Dinda?" "Iya Tuan." "Bisakah kamu memanggilku sayang?" "Hah? Bagaimana ya? Aku sudah terbiasa memanggil Tuan, jadi panggil Tuan saja ya." "Tidak mau,
Aku ingin mendengarmu memanggilku sayang, Dinda. Aku tak ingin mendengar kamu memanggilku Tuan. Lagian kan, Mama juga sudah tahu kalau kamu istriku. Jadi sekarang kamu bisa memanggilku dengan sebutan sayang atau Mas. Tiba-tiba Dinda terdiam sejenak saat mendengar permintaan Arya yang menurutnya konyol. Ia pun berusaha mengalihkan pembicaraan Arya. Tuan ini sedang bercanda kan? Nanti saja kita bicarakan itu, Tuan. Arya langsung meraih tangan Dinda, lalu menatap Dinda dengan serius. Cepatlah Dinda, aku ingin mendengarnya. Dengan terpaksa Dinda menelan ludahnya, lalu mulai mencoba memanggil Arya dengan kata sayang. Sayang, kata Dinda terbata. Iya, lagi sayang. Sayang, ucap Dinda. Terima kasih sayang, aku mencintaimu, ucap Arya tersenyum, lalu mengecup Dinda dengan lembut. Setelah mengucap kata sayang, akhirnya mereka pun sama-sama terlelap. Keesokan harinya, pagi ini Siska sudah bersiap untuk melaporkan Kayla ke polisi. Ia pun mencoba menemui Arya di kamar Dinda. Perlahan Siska menarik nafas lalu mencoba mengetuk pintu kamar Dinda. Setelah Siska mengetuk pintu, tak lama kemudian pintu itu dibuka oleh Dinda. Nyonya, Dinda, bisakah aku bertemu dengan Mas Arya? Soalnya ada yang ingin aku bicarakan dengan Mas Arya. Iya Nyonya. Setelah Siska menjelaskan semuanya kepada Arya, hubungan mereka kembali harmonis. 2 bulan kemudian, genap 9 bulan. Pagi hari saat Dinda selesai sarapan pagi, Dinda kembali ke kamarnya untuk beristirahat karena perasaannya mulai tak enak. Beberapa kali ia rasakan sakit di perutnya, tapi ia pikir hanya sakit biasa. Karena sakitnya sering seperti itu dalam 1 minggu terakhir ini, Dinda tetap melanjutkan istirahatnya. Ia mencoba mencari posisi yang enak agar rasa sakit di perutnya hilang. Namun, 1 jam Dinda merasakan sakit luar biasa di perutnya, hingga akhirnya ia bangkit dari tidurnya lalu mencoba berdiri dan berjalan. Ya Allah, kenapa perutku sakit? Ringis Dinda sambil memegang perutnya. Perlahan Dinda menarik nafasnya lalu menghembuskannya dengan pelan. Dia berjalan pelan keluar dari kamar. Tolong Nyonya. Nyonya, teriak Dinda memanggil Siska. Siska yang berada di dalam kamar seperti mendengar teriakan Dinda. Ia langsung beranjak dari tempat tidurnya lalu keluar dari kamarnya. Astagfirullah Dinda. Siska berlari menghampiri Dinda. Dinda, kamu kenapa? Aku tidak tahu Nyonya, perutku sakit sekali, aku seperti tidak kuat Nyonya. Astaga, jangan-jangan kamu mau melahirkan Dinda. Aku juga nggak tahu Nyonya, aku nggak kuat lagi. Sabar ya Dinda, aku panggil Bi Ijah dan Pak Joko dulu untuk mengangkatmu. Siska langsung berdiri dan berlari ke arah tangga untuk memanggil Pak Joko dan Bi Ijah. Karena Arya sedang di kantor, jadi terpaksa Siska hanya bisa meminta bantuan orang yang berada di rumah. Bi Ijah, Pak Joko, tolong, teriak Siska meminta tolong karena panik. Setelah beberapa kali Siska memanggil Bi Ijah dan Pak Joko, akhirnya mereka datang juga. Kenapa Nyonya memanggilku? Itu Dinda mau lahiran. Cepat angkat Dinda, kita bawa ke rumah sakit. Astaga, baik Nyonya. Semua orang panik dan langsung lari menghampiri Dinda, kemudian mengangkat Dinda, lalu membawanya ke mobil. Di dalam mobil Dinda hanya bisa meringis kesakitan akibat kontraksi di perutnya. Nyonya sakit. Iya Dinda, sabar ya. Coba kamu tarik nafas lalu keluarkan dengan pelan biar kamu bisa merasa tenang Dinda. Coba lakukan itu terus-menerus ya Dinda. Iya Nyonya. Karena panik, Siska langsung mengambil ponselnya yang berada di dalam tas lalu menghubungi Arya. Saat Arya sedang menjelaskan proyek di ruang meeting, tiba-tiba terhenti saat mendengar ponselnya berbunyi. Tunggu sebentar ya. Arya melihat layar ponselnya dan mengecek kontak yang menelponnya. Saat melihat kontak Siska, Arya langsung mengangkatnya. Ya, halo, Mas. Dinda mau melahirkan. Apa? Dinda mau melahirkan? Iya, Mas. Aku harap kamu bisa secepatnya datang ke rumah sakit ya, Mas. Iya, sayang. Aku akan segera datang. Ya sudah, Mas. Aku tutup teleponnya. Kita lagi di perjalanan menuju rumah sakit. Aku tunggu di sana ya. Oke, sayang. Setelah menutup teleponnya, Arya langsung merasa bahagia karena sebentar lagi ia akan menjadi ayah. Arya langsung menutup meetingnya dengan alasan darurat, lalu beranjak meninggalkan ruangan dan pergi menuju mobilnya. Dinda yang sudah berada di atas berangkar dorong rumah sakit terus mengeluhkan sakit di perutnya.
Sementara Siska berusaha menguatkan Dinda supaya bisa melewati semua ini. Nyonya sakit, Tuan mana? Iya, sabar Dinda, kamu harus kuat. Mas Arya, segera ke sini, ucap Siska sambil menggenggam tangan Dinda. Setelah sampai di ruang bersalin, para petugas medis mencegah Siska hanya sampai di depan saja. Dengan berat hati Siska harus melepaskan tangan Dinda. Kamu harus kuat Dinda, kamu pasti bisa melahirkan ya. Iya Nyonya, aku bisa. Tak lama kemudian, Arya datang menemui Siska. Siska, Dinda di mana? Dinda sudah masuk ke dalam ruangan, Mas. Kita doakan semoga persalinannya lancar. Iya Siska, semoga saja lancar dan selamat semua. Arya dan Siska pun menunggu di depan ruang bersalin sambil memanjatkan doa keselamatan untuk Dinda. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Setelah menunggu 3 jam, akhirnya dokter keluar dari ruang bersalin dengan keadaan lemas. Arya langsung beranjak dari duduknya menghampiri dokter. Bagaimana dengan istri dan anak saya, Dok? Apa mereka selamat? Sabar ya, Pak. Alhamdulillah anaknya lahir dengan selamat. Tapi ibunya kondisinya saat ini kritis karena mengalami pendarahan hebat dan itu membuat pasien kehilangan banyak darah. Sementara stok darah yang cocok dengan pasien saat ini sedang kosong. Mendengar perkataan dokter, Arya dan Siska langsung terkejut. Memang golongan darahnya apa Pak Dokter? Tanya Arya. Golongan darahnya AB+, Pak. Apa? AB+? Itu sama dengan darahku. Cepat ambil darahku Dok. Apapun akan aku lakukan asal istriku selamat. Seru Arya mendesak dokter itu. Syukurlah kalau begitu Bapak langsung saja ke ruangan sebelah untuk melakukan transfusi darah. Arya pun, syukurlah kalau begitu Bapak langsung saja ke ruangan. Syukurlah kalau begitu Bapak langsung saja ke ruangan sebelah untuk melakukan transfusi darah. Baik dokter, Baik dokter, Siska aku pergi dulu ya. Iya Mas. Arya pun berlalu pergi bersama dokter untuk melakukan transfusi darah. Setelah selesai melakukan transfusi darah, Arya dan Siska menghampiri Dinda yang berada di ruangan ICU, sedang berbaring tak sadarkan diri di atas ranjang. Setelah dokter memeriksa kondisi Dinda, dokter memberitahukan kondisi Dinda saat ini. Saat ini kondisi pasien sudah stabil, cuma pasien belum bisa secepatnya sadar Pak, karena pasien mengalami koma. Apa? Koma? Kenapa bisa dok? Karena pasien mengalami depresi berat sehingga ia tidak bisa merespon apapun. Depresi? Bagaimana bisa istriku depresi? Padahal setauku kami selalu menjaganya agar dia tidak berpikir berat. Saya juga kurang tahu Pak, mungkin dia punya masalah keluarga atau apa yang memberatkan pikirannya. Jadi kelanjutannya bagaimana dok? Apa istriku masih bisa sadar? Kita tunggu saja 1 kali 24 jam ya. Semoga pasien bisa cepat sadar diri. Saya permisi dulu. Kalau ada apa-apa segera hubungi kami saja. Baik dokter, terima kasih. Setelah dokter pergi, Arya langsung lemas melihat kondisi Dinda. Ia tak mampu lagi menahan tangisnya. Perlahan Arya memegang tangan Dinda dengan lembut. Dinda, maafkan aku jika aku telah membuatmu seperti ini. Tolong cepatlah bangun. Jangan buat kami mengkhawatirkanmu Dinda. Siska yang sedang menggendong bayi Dinda berusaha menguatkan Arya agar bersabar menghadapi cobaan ini. Yang sabar ya Mas, kita berdoa saja. Semoga Dinda cepat sadar Mas, ucap Siska sambil mengusap bahu Arya. Belum lama mereka berdiri di samping Dinda, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi yang ada di gendongan Siska, membuat suasana menjadi pilu. Arya langsung menatap bayi yang digendong oleh Siska lalu mengambilnya dan menaruh bayi itu di samping Dinda. Lihatlah Dinda, ini anak kita sudah lahir. Apakah kamu tidak ingin melihat anak kita Dinda? Aku mohon, bangunlah Dinda. Arya berusaha membangunkan Dinda sambil menangis. Suaranya tertahan di tenggorokannya karena menahan rasa pilunya di hati melihat kondisi Dinda yang sedang koma. Malam-malam sebelum Dinda melahirkan, Dinda mengalami tekanan batin yang hebat karena ia selalu memikirkan kontrak itu, hingga membuat Dinda merasakan depresi berat. Setiap kali Arya tidur dengannya, Dinda selalu menangis dan menutupi kesedihannya di depan Arya karena tak sanggup membayangkan jika suatu saat nanti ia akan meninggalkan Arya.
Sudah 2 kali 24 jam Arya dan Siska menunggu Dinda, namun Dinda tak kunjung siuman dari komanya. Arya mencoba membangunkan Dinda setiap kali ia terjaga dari tidurnya. "Mas," panggil Siska membangunkan Arya. Mendengar suara panggilan Siska, Arya membuka matanya dan melihat Siska. "Kenapa Siska? Apa Dinda sudah siuman?" tanya Arya setengah mengigau. "Dinda belum siuman, Mas. Aku hanya ingin menyuruhmu makan. Dari semalam kamu duduk di sini dan kamu belum makan apa-apa, Mas." "Aku tak lapar, Siska. Aku ingin di sini saja." "Mas, kamu jangan egois. Kamu harus memikirkan dirimu juga. Kalau kamu sakit, bagaimana bisa kamu akan menjaga Dinda? Apa kamu tidak kasihan melihat anakmu, Mas? Dia juga butuh kasih sayangmu," seru Siska berusaha menyadarkan Arya. "Termasuk aku juga butuh perhatianmu, Mas," teriak Siska dalam hati. Sejenak Arya terdiam. Setelah mendengar ucapan Siska, ia langsung meremas rambutnya karena terus memikirkan kondisi Dinda. Arya langsung menatap Dinda yang berada di sampingnya. Ia berusaha membangunkan Dinda agar segera sadar dari komanya. "Aku mohon padamu, Mas, kamu makan dulu. Sudah 2 hari ini kamu selalu terlambat makan," bujuk Siska. "Baiklah, aku akan pergi makan, tapi tolong kamu jaga Dinda ya, Siska." "Iya, Mas, aku akan jaga Dinda." Arya pun beranjak dari duduknya, kemudian pergi meninggalkan ruangan Dinda untuk pergi mencari makan. Setelah Arya pergi, Siska mengganti posisi Arya duduk di samping Dinda. Perlahan Siska mendekatkan kepalanya di dekat Dinda lalu membisikkan sesuatu di telinganya. "Dinda, aku mohon padamu cepatlah sadar. Anakmu sangat membutuhkanmu. Ia butuh pelukan hangat darimu, Dinda. Aku mohon Dinda bangunlah," ucap Siska merasa sedih.